Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Fatimah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat bukan? Kalau begitu, alhamdulillah hari ini kita bisa pembelajaran daring lagi. Kali ini dengan saya, Pak Muhammad Rokib. Kali ini kita akan belajar tentang materi dari mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam tentang kehidupan bermasyarakat di Madinah. Untuk itu, kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak kelas 5 semuanya, kita mulai pembelajaran daring materi pelajaran SKI tentang kehidupan bermasyarakat di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah, beliau melakukan pembinaan kepada para kaum muslimin, baik kaum muhajirin maupun kaum ansor. Pembinaan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi yaitu pembinaan di bidang agama. Pembinaan di bidang agama yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Nah, masjid yang pertama dibangun di kota Madinah adalah Masjid Nabawi atau yang berarti Masjid Nabi. Tujuan membangun masjid adalah untuk tempat beribadah, terutama sholat. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan berdakwah dan pengajaran agama. Ini juga dilakukan di masjid. Lanjut, untuk musyawarah. Musyawarah ini bisa tentang urusan umat atau urusan agama atau urusan lainnya. Yang kedua, mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah adalah untuk berdakwah. Maka sampai di Madinah, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan dipusatkan di masjid dan rumah-rumah penduduk. Next. Selain pembinaan agama, ada juga pembinaan di bidang sosial. Selain memberikan pembinaan di bidang agama, Nabi Muhammad juga memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Usaha apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi untuk memperkuat persaudaraan dan juga agar tidak terjadi sesuatu hal, persaudaraan menjadi kuat, maka pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor harus dilakukan. Yang kedua, berdakwah kepada kaum muhajirin dan kaum ansor dalam satu tempat agar saling mengenal dan sesama saudara. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial, baik itu orang kaya atau orang miskin, itu orang merdeka atau budak hamba sahaya. Yang keempat, bergotong royong dalam membangun masjid, terutama tadi Masjid Nabawi, karena ini jelas sangat membuat masyarakat Madinah menjadi semakin erat hubungannya karena merasa bersama-sama dalam membangun Masjid Nabawi. Selain di bidang sosial, Nabi Muhammad juga melakukan pembinaan di bidang ekonomi. Apa yang dilakukan untuk membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi? Yaitu yang beliau lakukan adalah
melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Sebagai contoh, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Oleh Nabi Muhammad, mereka dilakukan saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Misalkan dalam keahlian berdagang, kaum Muhajirin mengajak kaum Ansor untuk berdagang. Ketika mau menanam, cocok tanam, kaum Ansor mengajak kaum Muhajirin untuk bersama-sama bercocok tanam, sehingga antara mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling memberikan ilmu atau mentransfer ilmu dan keahlian masing-masing. Nah, selain ketiga bidang tadi, yang terakhir yaitu beliau Nabi Muhammad melakukan pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan ini difungsikan untuk menjaga keamanan kota Madinah. Apa saja yang beliau lakukan? Yang pertama yaitu menyiapkan pasukan perang. Ya, pasukan siap perang ini dibentuk untuk bertugas membela dan mempertahankan kota Madinah dari berbagai ancaman yang membahayakan kota Madinah. Yang kedua yaitu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang isinya antara lain mempunyai hak untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing dan saling menghormati antar pemeluk agama. Ini atau yang disebut toleransi. Inilah yang diajarkan oleh Nabi, bahwa kita harus saling menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati antar pemeluk agama. Jangan sampai sesama pemeluk agama bertikai sehingga merugikan kota Madinah. Selanjutnya, wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Nah, apabila salah satu di antara kaum Yahudi atau kaum Muslimin yang diserang oleh pihak lain, maka wajib saling tolong menolong, karena ini bisa membuat keamanan kota Madinah menjadi terancam. Selanjutnya yaitu wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan dan keuntungan untuk bersama. Ini apabila ada yang salah, dinasihati, ditegur, oh ini salah, agar dalam hubungan masyarakat tidak terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, sehingga melemahkan posisi kota Madinah. Selanjutnya, wajib menghormati kota Madinah, yaitu menjaga kehormatan kota Madinah. Jangan sampai kota Madinah ini dijelek-jelekan ataupun direndahkan oleh penduduknya sendiri. Kalau begitu berarti tidak mencintai kota Madinah, padahal hibbul waton minal iman, atau mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, ini bisa kita teladani bagi kita masyarakat negara Indonesia, bahwa menghormati atau mencintai negara Indonesia itu merupakan bagian dari iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terakhir, belum tren, yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila terjadi perselisihan antar penduduk kota Madinah, antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, maka harus diserahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk diambil keputusan. Yang terakhir, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah
atau di luar kota Madinah. Nah, dalam upaya dan kebijakannya Nabi Muhammad, beliau berhasil membuat masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakat yang taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Baik anak-anak, demikian materi dari saya. Semoga kalian paham. Untuk itu kita akhiri pembelajaran daring hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan agar kita menjadi promotor pelaku pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum